Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Cerita penyuap Edi Prabowo sulit dapatkan izin ekspor benur hingga diminta fee 5 miliar rupiah. Penyuap Edi Prabowo curhat, kalau tak diminta fee gak mungkin aku begini. Terduga penyuap Edi Prabowo di kasus ekspor benur dinilai korban. Newsdetik.com. Cerita penyuap Edi Prabowo sulit dapat izin ekspor benur hingga diminta fee 5 miliar rupiah. Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama PT DPPP Suharjito mengaku kesulitan mendapatkan izin ekspor benur dari Kementerian Kelautan Perikanan KKP. Suharjito juga mengakui adanya permintaan fee dari staf khusus mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Hal itu diungkapkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 24 Maret 2021. Suharjito yang duduk sebagai terdakwa bicara ketika hendak bertanya ke ahli The Judge, ahli meringankan, yang dihadirkan tim pengacaranya di sidang. Saya ini sudah usaha budidaya 5 tahun. Dengan adanya peraturan menteri terbaru itu ada budidaya lobster. Saya itu terpilih dan juga buat budidaya lobster. Saya udah 5 tahun budidaya udang tambak hampir sama. Di kemudian hari aturan itu disampaikan untuk izin ekspor BBL bening lobster dan budidaya. Harapan saya ajukan permohonan izin budidaya lobster ini agar bisa berkembang. Maka dari itu saya ajukan izin ke KKP, ungkap Suharjito. Namun seiring berjalannya waktu, dia mengaku mendapat kesulitan. Dia mengaku susah mendapat izin budidaya dan ekspor benur. Padahal menurutnya dia adalah pengusaha yang berpengalaman dalam hal budidaya. Dalam perjalanan permohonan izin 4 Mei hingga 18 Juni baru ada. Kita ini sudah paham budidaya, tapi kita alami kesulitan dalam urusan izin yang notabene-nya saya tanyakan ke anak buah saya, Agus, kenapa masalahnya? Gus, coba tanyakan ke Dirjen Budidaya apa masalahnya. Saudara Agus nanya ke Dirjen Budidaya, diminta tanyakan staf sus. Disitulah ada letak komitmen yang harus disampaikan ke saya. Ada komitmen yang lainnya juga begitu, imbuh Suharjito. Suharjito kemudian menjelaskan dia diminta staf sus Edi Prabowo untuk menyerahkan uang 5 miliar rupiah jika ingin izinnya terbit. Dia pun mengaku telah memberikan sejumlah uang. Ya, sudah akhirnya saya membayar komitmen itu $77.000 AS yang disampaikan Agus. Saya cicil $77.000 AS sama dengan 1 miliar rupiah sebutnya. Dalam sidang ini Suharjito adalah terdakwa. Dia didakwa memberi suap ke Edi Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan sebesar 2,1 miliar terkait ekspor benur. Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edi melalui staf khusus Edi, Safri dan Andrao Misanta pribadi. Lalu sekretaris pribadi Edi, Amiril Mukminin Ainul Fakih, selaku staf pribadi istri Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi, serta komisaris PT Persibel Logistik Indonesia atau PT PLI, sekaligus pendiri PT Aero Citra Cargo PT ACK, Siswadi Pranotolo. Suap diberikan agar Edi mempercepat perizinan budidaya benih lobster ke PT DPP. Penyuap Edi Prabowo curhat, kalau tak diminta fee nggak mungkin aku begini. Pengusaha yang kini jadi terdakwa pemberi suap ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Suharjito, curhat di gedung KPK. Dia mengaku hanya mengajukan izin ekspor benih lobster atau benur ke Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Saya nggak ngerti, saya kan mengajukan untuk ekspor kemarin, karena aku lagi percobaan kan. 12 kali rugi, kata Suharjito saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, Rabu 24 Maret. Suharjito sendiri telah disidang. Dia tak menjelaskan keperluannya saat dibawa ke KPK hari ini. Suharjito kemudian curhat. Dia mengaku tak mungkin terlibat kasus korupsi jika tak diminta fee oleh pihak Edi Prabowo. Sedih aku ini orang usaha biasa. Jadi dengan aku punya nasib seperti ini, sedih aku. Aku punya karyawan banyak. Kalian tahu kan saya?
Aku punya 1.000 karyawan, sementara aku di sini ditahan. Saya harus bayar pajak, bayar karyawan dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Sedih saya, ujar Suharjito. Bukan apa-apa, kalau nggak diminta komitmen fee, nggak mungkin aku begini, imbuhnya. Dalam kasus ini ada 7 orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Edi, KPK menetapkan mantan staf Edi Prabowo, Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT Aero Citra Cargo atau ACK Siswadi, staf istri Edi Prabowo, Fakih, dan Sespri Edi Prabowo Amirul Mukminin sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan Suharjito selaku Direktur PT DPP sebagai tersangka. Dia diduga memberi suap kepada Edi terkait ekspor benur. Suharjito telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edi Prabowo sebesar 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur. Terduga penyuap Edi Prabowo di kasus ekspor benur dinilai korban. Direktur PT Dua Putra Perkasa Pertama PT DPP, Suharjito mengakui adanya pemberian fee terkait izin ekspor benur kepada staf sus mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia UI Muzakir pun memberikan penjelasan tentang fee itu. Awalnya Suharjito mengungkapkan tentang masalah yang dialaminya saat ini. Suharjito mengungkapkan dia adalah pengusaha budidaya udang dan lobster. Tapi saat ini dia duduk di kursi pesakitan karena izin ekspor benur. Dia mengaku sebagai pengusaha yang sudah ahli dalam budidaya kesulitan mendapatkan izin ekspor benur. Dalam perjalanan permohonan izin 4 Mei hingga 18 Juni baru ada izin. Kita ini sudah paham budidaya, tapi kita alami kesulitan dalam urusan izin yang notabene saya tanyakan ke anak buah saya bernama Agus. Kenapa masalahnya Gus? Coba tanyakan ke Dirjen Budidaya. Apa masalahnya? Kalau untuk mendapatkan izin dan kalau mendapat izin sudah berlomba-lomba, padahal Kementerian KKP yang bidangi budidaya paham tentang hal budidaya, ujar Suharjito dalam sidang secara virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Rabu 24 Maret 2021. Suharjito mengaku diminta menyerahkan uang 5 miliar rupiah jika dia ingin izin ekspor benur segera terbit. Permintaan itu, kata Agus, disampaikan oleh staf sus Edi Prabowo. Dia juga mengaku telah memberikan uang ke staf sus Edi Prabowo. Suharjito pun bertanya tentang status pemberian uang itu. Di kemudian hari, saudara Agus, staf Suharjito, nanya ke Dirjen Budidaya. Katanya tanyakan staf sus. Disitulah ada letak komitmen yang harus disampaikan ke saya, komitmen uang. Disampaikan saudara Agus kisaran 5 miliar rupiah bisa dicicil. Akhirnya saya membayar komitmen itu $77.000 AS yang disampaikan Agus. Saya cicil $77.000 AS sama dengan 1 miliar, kata Suharjito. Menurut ahli, apakah saya dianggap pemberi aktif apa pasif? Karena saya pada dasarnya pengusaha, maunya cepat lakukan budidaya, tanya Suharjito. Ahli hukum pidana UI Muzakir menilai Suharjito sebagai korban. Menurut Muzakir, yang bertanggung jawab atas pemberian ini adalah staf sus Edi Prabowo. Saya ingin sampaikan perbuatan staf sus menteri tadi. Menurut ahli, ada komitmen yang dia lakukan perbuatan salah. Karena apa? Ini perusahaan ini sudah mengurus proses yang dilakukan, cuma tidak terbit-terbit. Begitu staf Suharjito tanya harus buat komitmen suap. Jadi suap itu bersumber staf sus. Oleh karena itu terjadinya pemberian sesuatu ke staf sus bukan karena dari pihak yang mengurus izin, tapi justru staf sus yang membuat untuk terbit dengan memberikan sesuatu, jelas Muzakir. Menurut Muzakir, Suharjito adalah pemberi suap pasif. Dia juga menilai tindakan staf sus itu benar-benar memperlambat izin ekspor benur terbit. Kesimpulannya bahwa yang tanggung jawab atas pemberian itu adalah staf sus. Pengusaha ini adalah korban dari staf sus agar memberi sesuatu. Atas dasar itu, menurut ahli, memberikan sesuatu itu bersifat pasif dan yang tanggung jawab aktif yaitu staf sus. Kata kuncinya pengusaha itu korban dan pasif, tegas Muzakir. Suharjito didakwa memberi suap ke Edi Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Suharjito disebut memberi suap ke Edi Prabowo sebesar 2,1 miliar terkait ekspor benur. Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edi melalui staf khusus Edi, Safri dan Andreau Misanta pribadi, lalu sekretaris pribadi Edi, Amirul Mukminin, dan Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi.
dan Komisaris PT Persearable Logistik Indonesia PT PLI sekaligus pendiri PT Aero Citra Cargo PT ACK. Siswadi Pranotolo. Suap diberikan agar Edi mempercepat perizinan budidaya benih lobster ke PT DPP. Demikian, wassalamualaikum.